akeh sih. Kayak kalung karena kulit, tapi nggak tahu itu udah ketemu Allah atau belum. Punten Buya. Buya pernah mengatakan bahwa apa sih Tuhan itu, ataukah Tuhan itu materi atau konsep atau suatu keyakinan? Ketika Tuhan itu dimensikan dengan materi, itu sangat tidak mungkin. Karena apa? Karena materi itu cepat rusak. Benda yang cepat rusak tidak mungkin untuk menjadi Tuhan. Nah, yang kedua adalah konsep. Konsep itu kan gagasan, pikiran, ide, narasi, atau program. Ketika konsep itu sudah tidak relevan atau sudah tidak luas, makanya konsep itu akan ditinggalkan. Yang ketiga adalah Tuhan apa suatu keyakinan yang kita lihat wujud ini apakah memang betul dari ketiadaan. Pastinya ya nggak mungkin sesuatu terjadi itu karena sesuatu. Artinya bahwa ada sesuatu yang maha ada atau yang keberadaannya maha ada. Apakah yang maha ada itu termasuk Tuhan? Kita pikirkan. Kita kembali kepada energi, Bu ya. Energi adalah sesuatu kemampuan untuk melakukan usaha. Energi adalah bisa berubah-ubah pada suatu tempat. Energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Energi menurut Einstein, massa dikalikan kecepatan cahaya M sama dengan C kuadrat akan menghasilkan kemampuan dan keberadaan. Energi adalah langgeng, energi tidak berawal dan tidak berakhir. Energi, kesimpulannya energi adalah hidup. Nah, apakah kita hidup itu sebagai Tuhan? Mari kita pikirkan. Apakah kita belajar daripada kehidupan? Yang menjadi pertanyaannya, Bu ya, sejak kapan peradaban manusia itu mencari Tuhan? Terima kasih Bu ya, mohon penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini saja persoalannya, mah. Sekarang kita punya komputer kan, ada software, ada hardware. Yang kita lihat itu adalah hardware-nya, kabel yang malang melintang tuh, ya kan, solderan, ya kan gitu, semuanya. Tapi software-nya kan bisa dilihat nggak? Enggak kan? Kita menginstal Google, ya. Akhirnya kita bisa berselancar melihat kota-kota di dunia, sampai gang-gangnya, sampai jalannya, sampai sungainya, semuanya kelihatan semuanya. Lihat dari atas, dari bawah sampai semuanya. Ini jalannya juga kelihatan kalau di Google tuh. Kadang pingannya kita buka gitu kelihatan. Kok canggih banget ya? Di mana, Pak? Kelihatan nggak barangnya? Enggak kan? Udah. Kita melihat ada orang sholat. Apa yang kau lihat? Itu bukan sholat yang kamu lihat. Orang yang sedang melakukan sholat. Sholatnya kelihatan nggak? Jadi sholat itu fisik atau suatu sistem? Iya. Kita yakin orang itu sedang melakukan sholat. Karena ada rukunya, ada sujudnya, ada i'tidalnya, ya. Ada takbirnya, ada salamnya. Oh dia sholat, ya udah sholat. Sholatnya nggak kelihatan kok. Nah makanya ketika kita melihat Allah itu kelihatan nggak? Ya nggak kelihatan. Yang kita apa? Yang kita adalah makhluknya yang bergerak ini, matahari yang berputar, ya bumi yang berrotasi, iya bumi yang berevolusi kelilingi matahari, matahari yang sering berputar, wa kullu fi falakin yasbahun, saling mengitar dalam bentuk galaksi-galaksi dan sebagainya. Semua pergerakan itu yang kita lihat. Tapi yang menciptanya kelihatan enggak? Enggak kan?
Jadi ruku sujud itu kan dicipta oleh sistem sholat yang sudah disepakati, kan begitu. Itulah makanya ada satu mazhab namanya panteisme. Panteisme itu bahasa artinya wahdatul wujud, seperti yang diyakini oleh Syekh Siti Jenar, oleh Al-Hallaj dan pengikut-pengikutnya, bahwa alam ini adalah manifestasi dari ketuhanan. Jadi alam ini adalah bagian dari ketuhanan yang bisa kelihatan kita. Tuhan yang hakikinya tidak bisa kita lihat. Yang kita adalah kesatuan Tuhan dengan alam semesta ini. Kan menjadi masalah. Kita bicara sana, kita juga disalahkan. Kita bicara ini disalahkan. Itu kadang-kadang juga saya punya pendirian begini. Ini menjadi sulit. Ketika kita mengatakan tidak kenal Allah, disebutnya kita kafir. Kalau kita bilang kenal Allah, kita disebutnya murtad. Jadi gimana? Baiknya dijawabnya kenal atau tidak kenal. Kalau tidak kenal disebutnya kafir. Kalau kenal disebutnya jadi sebesar. Jadi artinya antar umat Islam sendiri ini pertengkaran sangat keras sekali, sampai memakan korban nyawa, ribuan korbannya. Perdebatan tentang akidah semacam ini, yang semuanya adalah kira-kira mereka semua, termasuk Quran itu makhluk atau bukan makhluk, ini jadi masalah. Korbannya 10.000 orang Mu'tazilah yang dibantai, dipenggal kepalanya oleh orang ahli sunnah wal jamaah. Kejam. Begitu Mu'tazilah menang juga sama, orang ahli jamaah dibantai juga, bolak-balik sama. Ini masalah kita, masalah Quran, masalah qada dan qadar, masalah seseorang melakukan dosa, apakah pasti nanti dihukum? Orang melakukan kebaikan, apakah pasti dapat pahala? Ada kelompok umat Islam yang mengatakan kita kembalikan kepada Allah. Allah punya kuasa. Orang berbuat baik dihukum, orang berbuat jahat dikasih pahala. Pokoknya terserah Allah. Ini namanya kaum Murji'ah. Murji'ah itu adalah menyerahkan semuanya persoalan pada Allah semuanya itu. Itu juga sama, dibantai juga. Jadinya seperti itu. Nah, jadi pada akhirnya pertanyaan yang terakhirnya tuh. Sejak kapan peradaban mencari Tuhan? Iya, yang terakhir, sebelum pertanyaan terakhir. Apakah Tuhan itu berupa materi, konsep atau keyakinan? Terakhir lagi, kalimat yang terakhir terus. Yang terakhir, sejak kapan peradaban mencari Tuhan? Itu aja. Oh iya, yaitu. Jadi sejak kapan peradaban atau agama itu dimulai? Itu sejak zaman manusia masih hidup primitif. Nabi Adam itu hidupnya primitif atau modern ya? Nabi Adam itu makanya daging mentah atau digoreng dagingnya? Nabi Adam pakai kotek atau pakai sarung? Kalau dia manusia pertama masih sendirian, ya pasti belum ada bata, belum ada gendeng, belum ada kipas, belum ada listrik, sendirian, dan baju juga belum ada. Pernah bertanya nggak begitu? Nah, Nabi Adam sendiri sebagai makhluk yang hidup di zaman primitif sudah bertuhan.